Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil mannan, al-hakimir rahman. Fallahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidi ahlil jinan, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, alhamdulillah dengan izin Allah kita berjumpa kembali dalam program serial Tafsir Al-Azhar membersamai Buya Hamka dalam menadaburi ayat-ayat Al-Quran. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas etika seseorang ketika bersumpah. Bagaimana kita bersumpah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beberapa aturan. Kali ini kita insya Allah akan membaca dan menadaburi surah Al-Baqarah ayat 224 dan 225. Sebelumnya mohon izin saya akan bacakan dua ayat ini insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taj'alullaha 'urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Wallahu samii'un 'alim. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. Dan janganlah kamu jadikan Allah sebagai penghalang bagi sumpahmu yang menghalangi kamu berbuat kebajikan dan bertakwa dan mendamaikan di antara manusia. Dan Allah adalah Maha mendengar dan mengetahui. Tidaklah diperhitungkan oleh Allah apa yang sia-sia pada sumpah kamu, akan tetapi akan diperhitungkan kamu oleh apa yang diusahakan Dia oleh hati kamu. Sedang Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para pemirsa, Buya Hamka memberikan judul tematik di dua ayat ini adalah dengan judul bersumpah. Dan beliau memulai dengan mengurai makna urdatan. Ya, dikatakan di ayat 224 tadi adalah urdatan li aimanikum. Nah, kalimat urdatan mempunyai dua arti. Yang pertama adalah penghalang, yang kedua adalah sasaran. Menurut arti yang pertama, janganlah kamu jadikan Allah menjadi penghalang bagi sumpah kamu yang menghalangi kamu berbuat kebajikan dan bertakwa dan mendamaikan di antara manusia. Maksudnya apa? Jadi ada orang-orang yang menjadikan sumpahnya ini untuk mencegah berbuat baik. Contoh misalnya, kalau ada orang bersumpah begini, demi Allah saya nggak mau lagi berkunjung ke rumahmu. Berarti dia mengatasnamakan Allah, seolah-olah Allah itu menghalangi dia untuk berkunjung ke rumahnya. Nah itu maksudnya adalah urdatan. Jadi jangan jadikan Allah atau sumpah kepada Allah atas nama Allah menjadi penghalang bagimu untuk berbuat baik. Itu yang dimaksud. Nah, Buya Hamka melanjutkan memberikan sepenggal kisahnya seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar pada saat itu. Beliau bersumpah. Kata Abu Bakar di sini ya, demi Allah, aku tidak akan memberikan bantuan kepada si Mistah. Nah ini, kenapa sampai Abu Bakar bersumpah tidak mau ngasih nafkah lagi? Karena Mistah, atau dalam riwayat lain disebut Mastah bin Utsatha, ini sepupu Abu Bakar yang dikafil diberikan harta dari sejak kecil. Pada peristiwa Aisyah dituduh berselingkuh ini, dia bukannya membela malah ikut memojokkan. Maka sangat wajar jika Abu Bakar marah kepadanya dan bersumpah tidak memberi nafkah lagi. Nah itu ditegur oleh Allah. Ya, pada kasus itu ditegur oleh Allah. Karena teguran itu Abu Bakar lalu membayar kafarat untuk menjatuhkan sumpahnya yang sudah terlanjur diucapkan itu. Dalam hal ini Abu Bakar menjadikan nama Allah menjadi penghalang atas maksud berbuat baik. Karena demi Allah saya nggak mau lagi ngasih makan kamu. Berarti seolah-olah sumpah itu adalah menjadikan seseorang terhalang melakukan kebaikan. Nah itu dilarang. Yang kedua, arti kedua adalah sasaran atau alamat bidikan ketika belajar memanah.
atau menembak, sehingga seluruh pandangan perhatian ditujukan ke sana. Maka apabila telah dijadikan sasaran sumpah, artinya mempermudah kebesaran Tuhan untuk memperkuat sesuatu sumpah. Nah, Ibnu Abbas menafsirkan dengan maksud ayat ini adalah begini, menjadi dasar, misalnya seorang laki bersumpah tidak akan bertegur sapa dengan karibnya. Nah, jadi dia menjadikan sasaran. Jadi sebenarnya targetnya adalah dia nggak mau ngomong sama kerabatnya. Tapi seolah-olah itu dibenarkan dengan adanya sumpah. Nah, ini kasus yang sama ya, para pemirsa. Sekalipun bukan sumpah, tapi kadang seseorang ketika ditanya, nanti datang ya acara saya ya, dia mengatakan insya Allah, sebenarnya di niatnya dia sudah ada niatan untuk tidak mendatangi acara tersebut. Jadi seolah-olah itu disyar'ikan. Jadi dia tidak datang dengan insya Allah itu menjadi kewajiban memenuhi undangannya itu menjadi lebih bisa untuk digagalkan atau terhalang untuk mendatangi atas nama Allah. Nah, kalau sumpah ini seolah-olah adanya sumpah itu menjadikan dirinya saya kan nggak bisa berbuat baik karena udah terlanjur sumpah. Nah, itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan dua makna yang disebut oleh Buya Hamka. Jadi urdatan tadi. Dalam riwayat Ibnu Abi Hatim diterima dari Atha bahwa seorang laki-laki datang kepada Aisyah dan mengatakan, saya bernazar bahwa saya tidak akan bercakap-cakap dengan si fulan. Kalau aku bercakap-cakap dengan si fulan, sekalian budakku akan merdeka dan segala harta budakku akan merdeka dengan segala bendaku. Jadi ini nazarnya, kalau sampai dia melanggar sumpah itu, maka budaknya merdeka, habis dia. Lalu nazar yang ganjil ini kemudian disampaikan, dan Aisyah mengatakan kepadanya, janganlah engkau lanjutkan sumpah dan nazar itu. Jangan engkau jadikan nazar demikian, jangan engkau jadikan yang demikian menjadi sebab budak-budakmu dan harta bendamu akan jadi pakaian Ka'bah. Sebab cara yang demikian dilarang oleh Allah. Jadi menjadikannya urdah, menjadi halangan. Sebab dari itu bayarlah kafarat untuk menggagalkan atau membatalkan sumpah tersebut. Tentu masih ada beberapa hal kaitan hukum terkait dengan sumpah. Para pemirsa, insya Allah kita akan lanjutkan setelah jeda singkat yang berikut ini. Para pemirsa TVmu yang berbahagia, salihin salihat para pecinta Al-Quran, sebegitu detailnya Allah memberikan arahan terkait dengan sumpah supaya kita tidak mudah. Dan sebenarnya tidak dilarang seseorang untuk bersumpah, tapi ada etikanya, ada aturannya. Nah, sumpah yang pertama, kita tidak boleh bersumpah selain menggunakan nama Allah. Tidak boleh kita bersumpah dengan kehormatan diri. Tidak boleh kita bersumpah dengan benda. Tidak boleh kita bersumpah dengan yang lainnya. Nah, sumpah-sumpah itu sebenarnya adalah untuk menguatkan. Beda halnya kalau Allah yang bersumpah di dalam Al-Quran, maka itu tentu ada maksudnya dan bukan menjadi bagian tadabbur kita pada kesempatan kali ini. Nah, di akhir ayat 224 ini, Buya Hamka meletakkan akhir ayat yang menyebutkan dan Allah adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini sumpah kita itu dengan disaksikan orang atau tidak, atau kita bersumpah sendiri. Jadi kan kadang kita bersumpah pada saat sendiri sedang mangkal-mangkalnya gitu. Demi Allah begini, itu orang lain tidak dengar, tapi Allah maha mendengar. Nah, apa yang akan dilakukan seseorang ketika dia sudah bersumpah? Sumpahnya itu seolah-olah menjadi penghalang tadi. Saya demi Allah, sejak saat ini saya tidak akan menginjak rumahnya lagi. Nah, dia udah terlanjur bersumpah. Sejak saat ini saya tidak akan mau kasih lagi bantuan ke dia. Padahal tadinya bantuan diberikan setiap bulan mungkin ya. Demi Allah dan seterusnya. Karena nanti ini ada lanjutan ya. Bahasan di pertemuan berikutnya adalah terkait dengan bersumpah untuk tidak menggauli istrinya. Itu nanti ada istilah sendiri ya. Nah, ada sebuah hadis sahih dari Bukhari Muslim. Buya Hamka menyebutkan hadis ini di dalam tafsir ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man khalafa ala yaminin fara'a ghairaha khairan minha,
falyatil ladzi huwa khair wal yukaffir an yaminihi. Artinya, siapa yang bersumpah atas suatu sumpahan, ada seseorang bersumpah, lalu dilihatnya ada hal yang lebih baik dari sumpah itu, hendaklah dia lakukan pekerjaan yang lebih baik itu, dan hendaklah dia membayar kafarat sumpahnya. Jadi kalau kita bersumpah, dan ternyata yang terbaik itu adalah kebalikan dari sumpah itu, maka ya sumpah yang ini bukan otomatis batal, kita batalkan dengan membayar kafarat. Nanti ada loh misalnya di masa-masa pemilu misalnya, demi Allah saya nggak akan milih dia, itu awalnya ya. Ternyata partai yang dia ngefans banget nyalonin dia, ya akhirnya dia si malakama, dia tidak punya pilihan kecuali memilih si fulan yang dia tidak sukai itu sebagai calon bupati atau wali kota atau gubernur atau bahkan presiden. Maka pilihan jika dia melihat ini sudah pertimbangan yang bla 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 bla, maka dia punya pilihan yang berikutnya untuk membatalkan sumpah atau nadarnya. Nah ini menarik ya. Dan juga ada hadis lain yang disampaikan oleh Buya Hamka, riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, la nadhara wa la yamina fima la yamliku ibnu Adam, wala fi ma'siyatillahi wala fi qati'ati rahim. Ada aturannya 3. Seseorang tidak boleh bersumpah dan bernadar pada 3. Yang pertama pada sesuatu yang dia tidak miliki, yang kedua pada maksiat pada Allah, dan yang ketiga pada lawannya silaturahim, yaitu memutuskan qati'atur rahim. Jadi kalau ada orang bersumpah, misalnya begini, demi Allah saya akan kasihkan itu rumah yang ada di perempatan ini untukmu. Loh kok demi Allah, itu kan rumah bukan punya dia. Maka otomatis itu batal, tidak bisa. Dan dia harus bayar kafarat, tidak sah itu. Nah, karena bukan punya dia. Atau punya dia, tetapi dia tidak punya pemilikan penuh. Ya, misalnya ini barang yang saya pegang ini, setengahnya punya orang lain, punya saya setengahnya. Demi Allah kalau kamu nanti lulus tahun ini, saya kasihkan buku ini. Tapi buku ini saya cuma invest setengahnya. Maka itu tidak bisa dijadikan nazar atau sumpah. Yang kedua, maksiat kepada Allah juga tidak boleh nazarnya. Demi Allah kalau saya tahun ini berhasil begini, maka saya akan kirimkan setiap rumah itu 1 krat bir misalnya. Nah, itu maksiat kepada Allah, menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Maka secara otomatis itu tidak berlaku, tetapi dia tetap wajib di dalam membayar kafarat karena sumpah dan nadarnya dibatalkan. Dan yang ketiga, qati'atur rahim juga nggak boleh. Qati'atur rahim, rahim itu siapa? Rahim itu saudara dekat. Ya, saudara sebapak seibu atau sebapak dan seibu, ya. Kemudian ke bawah anak, ya, anak dulu sebenarnya, atau ke atas ayah ibu, ke samping selain saudara adalah istri atau suami, nanti ke sampingnya lagi ada keponakan, ada paman, ada bibi. Kalau itu diputuskan dengan sumpah, maka itu sumpahnya juga sumpah yang berdosa. Dia harus dibatalkan dan bayar kafarat ya. Nah, ini aturannya. Artinya sumpah dengan 3 hal tadi itu wajib atas nama hukum untuk dibatalkan, dan dia wajib untuk membayar kafarat. Ya. Nah, maka aturan berikutnya sebenarnya masih ada satu lagi para pemirsa, yaitu di ayat 225, la yu'akhidukumullah billagwi fi aimanikum. Jadi sumpah yang main-main sebenarnya tidak boleh ya. Artinya sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui ya sudah dihitungnya dari sejak kemudian ayat ini diperhitungkan adalah setelah berlaku dan diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, kita akan membahas adalah terkait dengan al-laghwu di sini. Di ayat ini disebutkan la yu'akhidukumullah bil-laghwi fi aimanikum. Al-laghwi di sini apa yang diartikan? Karena terjemahannya menggunakan terjemahan sia-sia. Padahal secara kebahasaan arti al-laghwu itu bukan hanya kesia-siaan belaka. Seperti apa?
Buya Hamka di dalam menjelaskan itu dan konsekuensi sosialnya seperti apa. Insya Allah kita akan lanjutkan di segmen berikutnya setelah jeda yang berikut. Para pemirsa yang berbahagia, salihin salihat, para pecinta Al-Quran, detil sekali Allah di dalam memberikan aturan bersumpah ini. Dan Buya Hamka menafsirkan kata-kata al-laghu di ayat 225 ini dengan sesuatu yang sia-sia. Maksudnya apa? Kadang orang bersumpah itu latah. Ya. Mungkin kita di Indonesia tidak jadi budaya ya, seseorang bersumpah. Kalau di negara Arab sebagian latah. Saya pernah mengalaminya, para pemirsa. Saya tanya alamat seseorang. Mohon maaf, saya mau nanya alamat si Fulan misalnya. Itu dia menjawab alamat itu dengan sumpah, bayangkan. Demi Allah, wallahi misalnya. Rumahnya di sana tuh, Anda lurus, nanti di gang kedua belok kanan, nanti begini. Padahal tanpa harus dia bersumpah, saya akan yakin dengan arahannya. Tapi kenapa dia sumpah? Karena latah. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang orang aslinya tidak mau bersumpah karena latah itu dia bilang wallahi, demi Allah. Lalu dikatakan, demi Allah apa? Enggak, saya cuma mau ngomong demi Allah aja. Nah itu berarti tidak ada kontennya. Dan itu disebut dengan al-laghu. Ya, tidak diambil tidak dianggap. Ya. Ada juga di sini disebutkan dalam riwayat lain yang disebut bil-lagwi di situ adalah sumpah yang sia-sia tidak berlaku diambil seseorang ketika dia sedang marah. Makanya hati-hati saat seseorang marah itu konsekuensi hukum itu kadang bisa berlaku. Mentalak istrinya saat dia marah, jatuh talaknya. Ya. Memaki-maki orang saat dia marah udah terlanjur keluar, sakit hati orang. Ya, maka atas dasar itu sebenarnya putusan cerai pada saat marah pun seseorang bisa jatuh, ya. Nah, lalu bagaimana seseorang bersumpah pada saat dia marah? Nah, di sini tergantung kontennya. Kalau kontennya adalah maksiat berlawanan dengan fitrah manusia, maka atas nama kemanusiaan sumpah tersebut harus dibatalkan. Misalnya nih, sama dia bersumpah ini, dia tidak akan minum khamr dan tidak akan memutuskan silaturahim. Dan ini sebenarnya sifatnya azam, tapi karena dia ungkapkan dia jadi sumpah. Tapi tambahnya begini, kalau saya meninggalkan salat atau saya minum khamr atau saya tidak bayar zakat, kebalikannya ya, maka Allah akan membutakan mata saya. Nah itu kan menempatkan posisinya pada bahaya. Nah itu tidak diperbolehkan jenis sumpah yang seperti itu. Nah para pemirsa yang berbahagia, di bahasan yang lebih detail lagi, Buya Hamka mengatakan yang dimaksud subah lugawi itu diampuni oleh Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, sudah mendapat kesan yang halus sekali bahwa sumpah yang lugawi itu kita mengelakkan diri dari berbuat demikian meskipun tidak akan membayar kafarat. Jadi la yu'akhidukumullahu billagwi fi aimanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Jadi yang menarik selain ini arti secara kebahasaan, ternyata ada juga disebut makna la yu'akhidukumullah billagwi. Jadi al-lagwu di sini dianggap sia-sia itu juga bukan karena apa-apa. Kontennya, kalau kontennya terlalu remeh, itu sebenarnya tidak perlu untuk dilaksanakan. Misalnya ada seseorang juga ditanya, ini Buya Hamka ya, saya baca redaksinya. Ada orang sedang dalam keadaan lelah. Dia mengatakan, saya lelah demi Allah. Ana ta'ban wallahi. Ya, ini bahasa Mesir banget ya. Dan bertanya, apa betul ada pencuri masuk rumah Anda semalam? Dia menjawab, wallah. Ya, orang Mesir gitu ya. Wallah. Jadi iya, demi Allah. Artinya tanpa harus bersumpah sebenarnya dia tidak perlu, tapi dia karena sudah menjadi latah tadi, wallah. Nah, jadi betul ada orang masuk ke dalam rumahnya. Ternyata setelah dia sadar, kayaknya nggak ada deh yang masuk rumah ini kecuali saya. Ya. Jadi ini sesuatu yang diupayakan, diniatkan itu baru dihitung
oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya aturan teknisnya adalah ketika seseorang bersumpah, maka dia perlu memikirkan bagaimana sumpah itu terrealisasi. Nah, penafsiran kedua ayat ini 224 yang melarang kita menjadikan Allah sebagai sasaran sumpah atau penghalang berbuat baik, atau ayat 225 memberi ampunan yang terlanjur bersumpah yang itu bukan dari hatinya karena jadi latah dan sebagainya, itu cuman sekali lagi ini susah karena ini sangat subjektif sekali. Nah, berarti kemungkinannya orang-orang Arab itu punya kebiasaan bersumpah. Nah, latah sumpah itu harus diselesaikan supaya nanti dia tidak menjadi pembohong. Para pemirsa, kita bersama Ibu Hamka dalam Tafsir Azhar. Sebelum kita berpisah, ada takeaway lesson yang bisa kita jadikan pembelajaran untuk kita bawa pulang sebagai lesson learn-nya. Yang pertama, bersumpah itu jangan dijadikan habit. Karena Allah membolehkan, tetapi Allah tidak menyukai orang-orang yang bersumpah, dan apalagi bersumpah terkait dengan penghambaan yang itu berarti keterpaksaan. Maka dari itu nanti akan dilanjutkan pada pembahasan berikutnya, bagaimana kalau dia bersumpah untuk tidak menggauli istrinya, bersumpah untuk tidak melakukan kewajibannya kepada keluarganya. Insya Allah kita akan sambung di dalam serial berikutnya. Untuk hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.